Salam sejahtera untuk kita semua. Kita patut mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan pada saat ini oleh karena kebaikan Tuhan yang terus kita rasakan di dalam kehidupan kita. Tidak terasa kita sudah memasuki pelajaran yang baru di dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Dan pada triwulan ini kita akan mempelajari bersama-sama surat Efesus. Kita akan melihat pengalaman kehidupan dari jemaat Efesus di mana Allah sungguh baik di dalam kehidupan mereka melalui surat Efesus yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Dan kita akan mendapatkan pelajaran-pelajaran yang berharga untuk supaya kita terus ada di dalam Tuhan. Oleh karena itu untuk beberapa menit ke depan ini mari kita mempelajari atau mengulangi kembali pelajaran sekolah sahabat kita pada pelajaran yang pertama dengan judul Paulus dan Jemaat Efesus. Ayat tema sepanjang minggu ini terdapat di dalam Efesus 1 ayat 9 dan 10. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Saudaraku, pelajaran pertama untuk triwulan ini menggambarkan latar belakang pelajaran dari surat kepada jemaat Efesus. Efesus adalah salah satu kota di mana tempat Paulus tinggal lama di sana dan ia mengabarkan Injil di sana. Orang Efesus sangat tertarik dengan Injil, dengan kabar baik keselamatan. Yang pada awalnya mereka juga bersikap ragu-ragu terhadap Injil ini. Tetapi ketika mereka mendengarkan firman, pesan, nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus, mereka bahkan mengambil langkah drastis untuk meninggalkan gaya hidup lama mereka dan mereka memutuskan untuk ada di dalam Kristus. Paulus mengucapkan selamat tinggal kepada orang Efesus dengan sedih dan memperingatkan mereka tentang kemurtatan di masa depan di antara mereka. Jangan sampai ada di antara umat-umat Allah yang ada di Efesus mereka meninggalkan akan kebenaran ini. Dan ini merupakan nasihat Paulus kepada jemaat Efesus. Paulus sangat mengasihi akan jemaat ini. Tetapi beberapa waktu setelah itu dia merasa perlu untuk mengajar mereka dan terus menyemangati mereka dengan sebuah surat. Oleh karena itu Rasul Paulus menuliskan surat Efesus ditujukan kepada jemaat Efesus pada waktu itu, dan juga pelajaran dari surat Efesus ini masih relevan dengan kehidupan kita yang hidup di akhir zaman ini. Di dalam pelajaran kita untuk beberapa waktu ke depan ini kita akan melihat pengarang Paulus berkhotbah di Efesus, reaksi terhadap pesan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Kita akan melihat alamat ataupun tujuan dari surat Efesus ini kepada siapa. Dan kita juga akan melihat bersama tema, ada gaya yang ditinggikan dan metafor, apa maksudnya? Dan topik utama yakni Kristus. Mari kita lihat pembahasannya berikut ini. Paulus berkhotbah di Efesus. Kisah Para Rasul 18 ayat 19 menyatakan, lalu sampailah mereka di Efesus, masuk ke rumah ibadat dan berbicara dengan orang-orang Yahudi. Mari kita lihat latar belakang dari kota Efesus pada waktu itu. Pada zaman Paulus, Efesus adalah kota yang makmur dan ibu kota Asia atau provinsi Romawi. Kuil yang sangat terkenal pada waktu itu ialah kuil Artemis, atau untuk orang Romawi ialah Diana. Ini merupakan salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno. Kota Efesus sangat dikenal dengan kemasyurannya. Kota Efesus ini sangat dikenal dengan kemakmurannya. Dan kota Efesus ini merupakan kota pelabuhan. Dan oleh karena kota ini merupakan kota pelabuhan, itu berarti bahwa kota ini sangat strategis untuk dikunjungi para wisatawan. Dan oleh karena banyak orang yang berkunjung di kota ini, maka kota ini menjadi kota yang sejahtera. Tetapi ada masalah yang terjadi di dalam kota ini, bahwa mereka tidak menyembah Tuhan dan mereka menyembah Dewi Artemis. Mereka menyembah Dewi Artemis karena mereka meyakini bahwa Dewi inilah sumber dari kesuburan dan juga berkat dari kota tersebut. Dan Dewi ini merupakan penjaga kota Efesus. Paulus berkhotbah di Efesus untuk waktu yang singkat menjelang akhir perjalanan misionarisnya yang kedua. Dia mengkonsolidasikan pekerjaannya di sana selama perjalanan ketiganya. Dia sangat peduli dengan jemaat yang ada di Efesus ini. Paulus kemudian kembali ke Efesus pada perjalanan misionarisnya yang ketiga dan tinggal di sana selama 3 tahun. Sang rasul membuat komitmen waktu yang penting untuk ke Efesus dengan tujuan mendirikan jemaat Kristen yang kuat di sana. Mari kita lihat kronologi perjalanan Rasul Paulus dan bagaimana ia sangat mengasihi, mempedulikan akan jemaat Efesus. Tahun 52 AD, Paulus berkhotbah di Efesus.
Tahun 52 sampai 53, Aquila, Priscilla, dan Apolos berkhotbah di sana. Tahun 53 sampai 56, Paulus berkhotbah selama 3 tahun lamanya. Tahun 57, Paulus mengucapkan selamat tinggal kepada para penatua di Miletus. Dan tahun 62, Paulus menulis surat kepada jemaat Efesus di Roma. Kita melihat di sini bahwa Paulus sangat mengasihi akan jemaat yang ada di Efesus. Bagaimana dengan Paulus, pelajaran bagi kita, Allah juga sangat mengasihi saudara dan saya. Dia akan melakukan segala sesuatu supaya kita tetap ada di dalam Tuhan. Reaksi terhadap pesan Kisah Para Rasul 19 ayat 19 mengatakan, banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya, lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Orang-orang Kristen di Efesus secara sukarela membakar buku-buku sihir dengan total nilai 4 juta dolar Amerika Serikat. Mengapa mereka melakukannya? Jawabannya adalah mereka mengerti bahwa Yesus lebih kuat dari setan. Mereka harus menghancurkan hubungan apapun dengan kekuatan setan untuk melayani Yesus. Tidak semua orang bereaksi seperti ini. Ada juga yang menolak akan ajaran dari Rasul Paulus. Ialah Demetrius. Demetrius membuat kuil perak untuk Diana ataupun Dewi Artemis, sehingga penghasilannya terancam karena banyak orang sudah menyadari bahwa bukan Dewi Artemis yang merupakan sumber berkat bagi mereka, tetapi Yesuslah yang merupakan sumber berkat bagi manusia. Tetapi Demetrius tidak senang dengan keadaan seperti ini. Ia berpikir bahwa usahanya akan bangkrut jika semua orang menerima Kristus. Itulah sebabnya terjadi huru-hara di gedung kesenian. Dan pada akhirnya, Paulus harus meninggalkan Efesus karena kekacauan yang dipicu oleh Demetrius. Paulus berkomitmen untuk terus menyatakan akan kasih Allah kepada jemaat yang ada di Efesus. Dan komitmen inilah yang harus kita contohi. Walaupun ada bahaya yang mengancam akan kehidupan Paulus, bahaya ancaman dari Demetrius dan pengikutnya, tetapi semangat Paulus tidak luntur untuk menyampaikan akan kabar baik keselamatan kepada jemaat Efesus. Pelajaran bagi kita, mari kita terus berkomitmen kepada Tuhan, untuk kita terus setia kepada Tuhan, menyampaikan kabar baik keselamatan kepada semua orang. Efesus 1 ayat 1 menyatakan, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Paulus menulis surat atau epistel ini, itu bukan surat untuk orang tertentu saja, tetapi untuk gereja, untuk umat-umat Tuhan yang ada di dalam gereja Tuhan. Dan itu harus dibacakan di depan umum oleh Tikhikus yang membawanya. Saat itu gereja berkumpul di rumah-rumah di mana beberapa keluarga berkumpul untuk beribadah. Kelompok yang berkumpul kemungkinan besar termasuk anggota rumah tangga tuan rumah, budak atau klien atau orang bebas yang bergantung pada pemilik rumah untuk mendapatkan dukungan dan bahkan pelanggan. Paulus menyertakan pesan khusus untuk beberapa kelompok itu dalam suratnya. Paulus merindukan agar pergerakan kekristenan di Efesus bertumbuh dan jumlah jemaat-jemaat yang berkumpul di rumah-rumah terus berlipat ganda. Paulus terus menguatkan akan jemaat di Efesus ini untuk terus kuat di dalam Tuhan di tengah-tengah situasi-situasi yang pelik di dalam kehidupan mereka. Paulus menginginkan supaya mereka terus mengingat Kristus di dalam kehidupan mereka, supaya mereka terus setia kepada Tuhan. Paulus merindukan agar keluarga-keluarga Kristen yang ada di jemaat Efesus supaya mereka terus kuat di dalam Tuhan, sebagaimana Rasul Paulus menasihatkan bagi para keluarga yang ada di Efesus. Demikian pula dengan kita. Nasihat yang sama terus menjadi bagian kita, supaya kita terus ada di dalam Tuhan, tidak terpengaruh dengan hal-hal yang membuat sehingga kita meragukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi mari kita membawa akan keluarga masing-masing kita untuk terus setia kepada Tuhan. Mari kita terus membawa keluarga kita untuk terus datang dekat kepada Tuhan di tengah-tengah kesibukan saudara dan saya. Saudaraku, pada saat ini mari kita lihat bersama outline surat Efesus. Ada 2 bagian dari surat Efesus ini. Yang pertama adalah bagian doktrin dan yang kedua adalah bagian praktis. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah bagian doktrin. Ada berkat, ada doa untuk jemaat, ada persatuan antara orang Yahudi dan bukan orang Yahudi, dan ada wahyu misteri Kristus. Dan inilah yang terus diulang-ulangi oleh Paulus manakala dia menulis akan surat kepada jemaat Efesus ini, supaya mereka dapat mengetahui
bahwa Allah lah sumber berkat. Mereka dapat berdoa untuk jemaat satu dengan yang lain di dalam setiap pergumulan-pergumulan mereka. Dan Paulus menekankan kepada mereka bahwa tidak ada lagi perbedaan antara orang Yahudi dan bukan orang Yahudi. Mereka satu di dalam Tuhan. Tidak ada lagi tembok pemisah, tidak ada lagi perseteruan, tetapi baik orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi adalah umat-umat Allah. Dan jangan pernah melupakan ada wahyu misteri Kristus, yakni kasih itu, bahwa kasih Allah berlaku untuk semua orang. Ini merupakan bagian doktrinal dari surat Efesus. Bagian yang kedua ini adalah bagian praktis. Di sana ada kesatuan melalui karunia. Selanjutnya ialah mengubah gaya hidup kita, mempraktikkan kekristenan di rumah, dan perlengkapan senjata orang Kristen. Jadi surat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus berisikan baik bagian doktrin maupun bagian praktis. Tujuannya adalah supaya kita kuat di dalam ajaran-ajaran yang sehat, ajaran-ajaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi kita juga jangan lupa untuk mempraktikkan akan ajaran-ajaran tersebut di dalam kehidupan kita. Dan pada akhirnya kita akan mengetahui doktrin-doktrin dan juga ajaran-ajaran praktis yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan dapat menyebabkan sehingga kehidupan kerohanian kita akan terus kuat di dalam Tuhan. Sebagaimana dia menasihatkan jemaat Efesus, demikian pula dengan saudara dan saya yang hidup pada saat ini. Gaya yang ditinggikan dan metafora. Apa maksudnya? Efesus 3:13 mengatakan, sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Beberapa tahun setelah mengucapkan selamat tinggal kepada para penatua di Efesus, Paulus ditangkap dan dipenjarakan di sebuah rumah kontrakan di Roma. Dia tidak lagi dapat mengunjungi secara langsung jemaat yang ada di Efesus. Dia merindukan supaya jemaat ini terus setia kepada Tuhan di tengah-tengah ajaran-ajaran yang tidak sehat mengenai penyembahan terhadap Dewi Artemis dan ajaran-ajaran lainnya. Lalu apa yang dilakukan oleh Paulus? Oleh karena dia tidak dapat lagi berjumpa dengan jemaat yang ada di Efesus, ia berpikir bahwa situasi tersebut dapat mematahkan semangat jemaat Efesus. Oleh karena Paulus dipenjarakan, mereka mungkin akan luntur iman mereka kepada Tuhan karena mereka tahu bahwa Rasul Paulus telah dipenjarakan. Oleh karena itu, dia menuliskan surat dengan gaya sastra yang luhur, ditulis dengan indah dan dengan pengulangan yang dipikirkan dengan baik, yang akan mengilhami pendengar atau pembacanya dengan kebenaran rohani. Itulah sebabnya dia menuliskan akan surat Efesus ini dengan gaya penulisan yang penuh dengan keindahan dan mudah untuk dimengerti. Di dalam surat kepada jemaat di Efesus ini, dia juga menyertakan 4 metafora ataupun kiasan untuk menjelaskan dengan lebih baik tujuan gereja. Mengapa gereja itu ada? Mengapa gereja itu didirikan oleh Allah? Yang pertama adalah gereja itu sebagai tubuh. Jemaat ini adalah anggota tubuh Kristus dan kepalanya ialah Yesus Kristus. Gereja sebagai bangunan, Ka'bah. Gereja sebagai seorang istri, di mana suaminya ialah Yesus. Dan yang keempat adalah gereja sebagai tentara. Itulah sebabnya umat-umat Tuhan yang ada di dalam gereja harus mengenakan perlengkapan senjata Kristus. Dan keempat metafora ini kita akan pelajari lebih lanjut lagi, lebih jauh lagi di dalam pelajaran-pelajaran kita selanjutnya. Topik utama, Kristus. Efesus 2 ayat 5 mengatakan, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Bagaimanakah pekabaran Efesus ini diringkaskan? Dari penjara, Paulus menyatakan visi tentang rencana Allah yang berpusat pada Kristus setelah genap waktunya dan bagaimana peran gereja di dalamnya. Subjek utama surat itu terasa jelas. Paulus menyebutkan Yesus 49 kali dengan berbagai cara. Yesus Kristus, Yesus Kristus. Mengapa Yesus Kristus merupakan topik utama di dalam tulisan Rasul Paulus, lebih utama lagi di dalam surat Efesus ini? Karena dia menyelamatkan manusia, dia menyelamatkan saudara dan saya. Dia menjadikan kita serupa dengan dia untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Dia menyatukan orang Yahudi dan bukan orang Yahudi. Tidak ada lagi dinding pemisah, tidak ada lagi perseteruan, tetapi mereka yang mengaku pengikut Kristus adalah sama di mata Tuhan. Dia memastikan kita dapat menjangkau Bapa melalui Yesus, menyampaikan setiap permohonan-permohonan kita kepada Yesus, dan dia merupakan perantara
kita dengan Bapa. Dia tinggal di hati saudara dan saya. Dia memberikan kita karunia-karunia rohani di dalam setiap kehidupan kita. Dia membantu kita untuk bertumbuh di dalam Kristus, bertumbuh di dalam kepercayaan kita, bertumbuh di dalam kerohanian kita, bertumbuh di dalam iman kita kepada Tuhan. Dia adalah teladan kasih kita, dan Dia adalah Tuhan yang saudara dan saya layani. Paulus ingin menghidupkan kembali komitmen rohani jemaat Efesus. Ia mengingatkan mereka bahwa mereka adalah bagian dari gereja yang merupakan inti dari rencana Tuhan untuk mempersatukan segalanya di dalam Kristus. Sebagaimana jemaat Efesus, demikian pula dengan saudara dan saya. Kita ini adalah anggota-anggota jemaat di dalam tubuh Kristus, di dalam gerejanya. Mari kita terus ada di dalam Tuhan. Kita terus bersatu untuk mengabarkan Injil keselamatan kepada setiap orang, sehingga ketika Tuhan datang, kita diselamatkan. Marilah kita terus ucapkan Kristus di dalam setiap kehidupan kita, menghidupkan ajaran-ajaran Kristus di dalam kehidupan saudara dan saya setiap hari. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu sepanjang minggu ini. Bantu kami Tuhan untuk kami terus ada di dalam Tuhan. Kami terus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Bantu kami untuk kami terus setia kepada Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.